Halo teman-teman properti, kembali lagi berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua ya bahwa saya pernah bercerita tentang mitos properti ya, bahwa banyak dari teman-teman kita juga ya berinvestasi properti, beli properti, pernah beli ya, entah itu sempat dipakai memang karena kebutuhannya untuk dipakai ya, dalam hal ini apartemen ya, properti apartemen. Nah kemudian juga atau juga beli karena mendengarkan mitos-mitos seperti ya, beli properti memang kan sudah pasti untung ya, udah pasti naik terus harganya, sudah pasti nggak akan pernah turun dan lain sebagainya, sehingga yang awalnya sudah memproyeksikan bakal dapat untung setelah sekian lama malah akhirnya bisa dibilang gigit jari karena tidak mendapatkan keuntungan, dan bahkan yang lebih parah lagi ya, banyak yang stuck, mentok. Artinya malah harus terus ya mengeluarkan memberikan pengeluaran ya setiap bulannya, termasuk juga pengeluaran biaya-biaya tahunan seperti itu. Ya, alih-alih mereka mendapatkan keuntungan, mereka malah harus menderita pengeluaran setiap bulannya. Nah, oleh karena itu saya akan share bagaimana sebaiknya kamu sebagai pemilik properti, dalam hal ini sebagai pemilik apartemen, ya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang stabil. Ya, bagaimana bisa merubah aset yang tidak produktif ini menjadi aset yang memiliki penghasilan yang stabil dan rutin terus-terusan ya, dalam jangka waktu yang panjang tentunya. Oleh karena itu jangan lupa kalian bisa like dan subscribe dulu ya channel ini ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Nah, kembali lagi ke topiknya, bagaimana sih kita profesional muda ya bisa mendapatkan keuntungan dari aset apartemen yang kita miliki. Nah, kalian tonton sampai habis ya, supaya kalian mendapatkan intisari pentingnya dan kesimpulan bagaimana kalian bisa memanfaatkan ini semua. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita harus memiliki mindset yang tepat dan juga tujuan yang jelas. Ya, jadi saat ini ya kita sendiri yang tahu ya kondisi apartemen yang kamu miliki. Nah, kemudian jangan lupa juga ya kalian bisa menentukan ya apakah saat ini mau mendapatkan penghasilan seterusnya atau memutuskan untuk dijual saja. Ya, kalau aset ini tidak produktif, tentunya kalian tidak ingin ya aset ini terus-terusan menjadi beban. Ya, harus memutuskan mana yang terbaik. Nah, untuk memutuskan apakah ini dijual atau menjadi mesin uang, nah kamu harus mempelajari terlebih dahulu ya market yang ada di sekitarnya ya, di sekitar properti tersebut. Nah, termasuk juga ya kalau jika disewakan, apakah properti ini termasuk properti dengan permintaan sewa yang bagus. Nah, terutama ciri-cirinya adalah jika marketnya itu adalah golongan kelas menengah, di mana penghasilannya stabil ya, dan juga jumlahnya cukup banyak ya. Kemudian selain itu juga kamu juga harus pelajari juga ya, mengecek ya market harga sewanya yang ada di sekitaran. Nah, kemudian setelah hal tersebut dilakukan, jangan lupa juga melakukan ya reevaluasi ya dengan kondisi unit apartemennya ya. Nah, pastikan juga kondisinya itu harus bagus ya. Pastikan unit apartemen tersebut memiliki nilai jual yang bisa memberikan daya saing ya ketika unit tersebut disewakan. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu tentang kondisi unit apartemenmu itu. Ya, jadi nah sekarang kita mulai masuk ya ke dalam kondisi unitnya. Nah, pastikan kondisinya tersebut mempunyai nilai jual. Jadi kita harus lihat ya
market sewa apartemen itu mereka adalah kecenderungannya mereka mau mendapat kemudahan, ya kemudahan, kepraktisan dan kenyamanan. Jadi sediakan kondisi unitnya dalam kondisi full furnished, ya yang artinya perabotannya lengkap. Ya selain itu juga dilengkapi dengan desain interior yang menarik dan nyaman, serta juga harus ada mengutamakan kebersihan dan kerapian. Ya selain itu juga harus dipastikan juga bahwa elektronik yang ada di unit apartemen tersebut harus lengkap, ya terutama elektronik utama seperti misalnya AC atau pendingin ruangan. Nah kemudian juga ada water heater, ya kemudian juga harus ada seperti microwave, ya atau juga peralatan elektronik lainnya, yaitu ya tentu harus ada demi kenyamanan dan supaya penghuninya juga betah. Nah kemudian ya kita masuk ke tahapan berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah kamu bisa memberikan layanan tambahan seperti misalnya ya layanan super cepat, internet super cepat, ya dimana saat ini di era digital saat ini ya internet itu adalah segalanya atau kebutuhan pokok selain ya nasi, ya pakaian dan tempat tinggal. Ya karena kalau nggak ada internet itu udah pasti penghuni kita, tenan kita teriak-teriak, wah ini gimana nih, ya bahaya karena banyak kerjaan jadi nggak bisa dijalanin. Ya itu penting banget ya. Jadi ini kesempatan buat kita juga, mungkin dari penghuni kita butuh layanan internet super cepat, kita bisa provide itu. Nah selain itu tentu aja kita juga bisa memaksimalkan income kita dengan memberikan layanan-layanan seperti fasilitas olahraga, ya seperti membership gym gitu. Nah kemudian atau membership olahraga lainnya. Nah kemudian juga bisa dilengkapi dengan fasilitas maid ya atau ART yang bulanan yang kita sediakan. Nah fasilitas tambahan ini sebenarnya bermanfaat bagi penghuni apartemen yang basisnya ekspatriat ya atau orang luar negeri yang mereka memang kerja di sini dan mereka sudah mendapatkan fasilitas juga dari perusahaan seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah tentang marketing atau pemasaran. Nah, ini yang paling penting ya, karena marketing inilah yang memegang peranan bagaimana kamu bisa mendapatkan uang atau income sewa itu. Ya, pemasaran yang efektif saat ini ya tentu saja kita mulai dari pemasaran online dulu ya, karena di sini kebanyakan orang mencari apapun ya, jangankan tempat tinggal seperti apartemen ya, itu melalui online dulu. Jadi kita persiapkanlah semuanya itu ya, pemasarannya itu melalui online dulu. Nah jangan lupa juga ya, persiapkan juga media-media konten yang menarik seputar unit apartemen yang kamu ingin sewakan. Nah, pastikan foto-foto yang diambil itu dalam kondisi terbaik yang bisa dipersiapkan. Nah, kemudian juga melalui dengan teknik-teknik fotografi yang mengambil sudut yang paling baik ya, sehingga mengesankan ya unit tersebut ya rapih, nyaman, lega, dan kemudian juga memiliki daya tarik ya. Jadi sehingga ketika orang melihat fotonya aja sudah langsung naksir. Itu adalah kesan yang kita inginkan dari calon penyewa kita. Ya, kemudian selain itu foto juga harus ada video ya. Karena sekarang konten video itu juga merupakan konten yang happening untuk saat ini. Jadi jangan cuma foto, tapi ada video, itu akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih engage ke calon penyewa. Nah selain itu juga ya jangan lupa juga kita juga bisa buatkan pemasaran tersebut ya dalam bentuk storytelling ya, sehingga orang-orang yang menonton materi media
promosi kita itu tidak mendapatkan seperti cuma mendapat tawaran aja atau listing-listing berupa foto-foto, tapi mereka mendapatkan satu story atau satu pengalaman yang sepertinya menarik untuk dicoba. Ya, jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan bagi kamu ya pemilik aset properti yang saat ini itu harus atau pengen banget ya mendapatkan income dari aset yang tidak produktif menjadi produktif seperti itu. Kita masuk ke poin yang kelima ya. Jadi tugas kamu yang paling penting ini adalah bagaimana kamu bisa memastikan semuanya jalan ya. Jadi sudah mempersiapkan semua, tadi poin-poinnya juga saya sudah sampaikan sejak awal. Nah, kamu bisa list dan kemudian jalankan semuanya itu satu persatu, satu tahap demi satu tahap ya, sehingga semuanya bisa menjalankan dan kamu bisa start menerima income sewanya. Tapi kalau kamu memang ternyata tidak tidak memiliki cukup waktu atau menempatkan ini sebagai prioritas, kamu juga tetap bisa mendapatkan income sewanya. Ya tentu saja dengan bekerja sama dengan operator manajemen properti. Ya salah satunya itu adalah Abdi Home yang sudah 10 tahun menangani mengelola apartemen untuk disewakan, terutama di daerah Jakarta, bagian pusat. Untuk operasional apartemen tentu saja banyak yang harus dijalankan dan itu tidak hanya dipersiapkan di bagian awal, tetapi juga bagaimana setelah kamu mendapatkan penyewa ya kamu harus memberikan servis yang terbaik dan juga cepat. Nah, oleh karena itu Abdi Home sudah mempersiapkan semuanya. Kamu bisa tetap mendapatkan income dan tetap menempatkan prioritas kamu seperti misalnya bisnis utama kamu atau keluarga kamu ya ketika kamu tetap mendapatkan income sewanya. Nah, baik, saat ini saya sudah ada di depan salah satu apartemen yang sudah kita persiapkan untuk siap disewa. Nah, kita sama-sama lihat ya seperti apa persiapannya. Nah, saya kasih tahu dulu untuk unit ini ukurannya studio, jadi kecil cuma 24 meter persegi kira-kira seperti itu. Yuk kita sama-sama langsung lihat ke dalam isi apartemennya. Nah, kalau kita lihat pertama kali masuk apartemen ini sudah memberikan impresi yang menyenangkan ya. Jadi yang pasti warnanya cerah ya, terang gitu kan. Jadi kita ngerasa suasananya happy ya. Kemudian, nah kalau kita perhatikan di sini ya, karena ini ukuran studio pasti semua ruangan cuma jadi satu ya. Nah di sini sudah ada tempat tidurnya, kita sudah tata ya. Umumnya kita pakai spray yang warna terang juga. Dalam kesempatan ini kita pakai warna putih ya. Terus kita siapin juga dengan pernak-pernik lah ya, termasuk juga taruh handuk dan lain sebagainya. Kemudian di bagian atasnya juga kita taruh hiasan ya. Untuk interiornya juga kita persiapkan interior yang sudah enak lah ya, selain lengkap gitu ya, cukup besar untuk ruangan yang kecil ya. Kemudian juga untuk perpaduan antara warna gelap dan lightingnya itu juga saling melengkapi ya. Kemudian di sini ada meja kerjanya ya. Nah di sini ya itu juga membantu sebenarnya untuk penghuni supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Di sini juga ya ada meja kerja alternatif ya, bisa dipakai juga sebagai meja makan. Nah kemudian di sini untuk TV-nya, dan di sini sebenarnya bisa juga kayak kalau ada panel ya supaya makin bagus gitu untuk ruang utamanya ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sini, kita juga kalau mau sewakan apartemen harus lengkap untuk peralatan makannya ya. Peralatan makannya piring, gelas ya, kemudian harus ada sendok, dan di sini juga yang paling penting ada kompornya ya. Ya karena kalau orang tinggal di apartemen itu kan mau suasana homey ya, sudah pasti harus bisa masak. Nah kemudian ini kamar mandinya pastikan harus bersih ya, bersih dan nyaman ya. Kita nggak perlu mewah-mewah, tapi yang penting sebenarnya di sini sudah bersih. Jangan buat orang atau calon penyewa itu jadi ilfeel ya. Itu yang paling penting ya, karena kebersihan itu biasanya orang nilai pertama dari kamar mandi. Setuju kan? Ya, jangan lupa juga biasanya tips yang saya lakukan, pastikan ruangan ini sejuk. Jadi saya biasanya juga suka menyalakan AC ketika kita memperlihatkan kepada calon penyewa.
Ya, oke, kita lanjut lagi ke apartemen berikutnya. Yes, kita saat ini berada di apartemen yang lain. Nah, apa bedanya? Yang ini ukurannya 3 kamar dan dengan luas 110 square meter. Jadi kita bisa bandingkan ya apa saja persiapannya. Nah, kita langsung lihat sini. Nah, kita langsung lihat ini ruang tamunya ya. Nah, ini kita harus persiapkan seperti ini ya, sofa, kemudian ada alas kainnya juga, kemudian ini meja tamunya ya, sudah saya persiapkan cangkir-cangkir seperti ini. Jadi memang sudah, kalau apalagi kondisi full furnish ya, itu kita persiapkan semuanya itu siap digunakan. Jadi orang ngerasa, ya calon penyewa itu ngerasa, wah ini enak banget nih, udah siap tinggal, udah ngebayangin enaknya ya kalau nempatin apartemen ini. Ya, kemudian ini sini kita bisa lihat ya untuk TV dan pajangannya ini sudah lengkap, panel interiornya. Ya, di sini untuk meja makannya ini juga kita sudah persiapkan ya, untuk meja makan, peralatan makan dan juga gelasnya. Ya, kita persiapkan nggak usah yang terlalu mewah gimana, tapi juga terlihat rapih dan elegan. Jadi supaya ya mereka ngerasa, wah ini enak banget ya untuk tinggal tinggal dipakai semuanya, nggak usah repot, udah disiapin dan lain sebagainya. Ya, tentu aja interior yang bagus juga menjadi nilai tambah. Yuk kita mulai masuk lagi ke dalam lagi di sebelah sini. Nah, ini kita masuk ke salah satu kamar dulu ya. Ini salah satu kamar anak. Nah, ini single bed ya, kemudian ini sudah rapi ya, sudah rapi. Untuk spray kita pilih warna terang juga, warna putih. Nah, di sini juga ada wardrobe-nya ya, wardrobe untuk kamarnya. Nah, di sini kita masuk ke kamar yang kedua ya. Ya, di sini juga mirip sama dengan arah yang agak berbeda. Nah, kemudian ya ini juga untuk wardrobe-nya ya sudah ada juga di masing-masing kamar ini. Nah, dari tadi masuk ke kamar kok kamarnya kecil. Ya, jangan khawatir dulu. Nah, ini dia rasanya pengen langsung tidur ya. Ya, ini kita sudah persiapin seperti ini ya. Ya, untuk spraynya dan juga pernak-perniknya ya kita bantu persiapkan seperti ini supaya ya wah ini udah berasa kayak tinggal di hotel gitu ya. Ya, ini kemudian kita juga bantu supaya lebih estetik ya untuk masing-masing dari lemarinya seperti itu. Ya, kemudian untuk cakupan ya, ini semua kita juga selalu rawat secara berkala sehingga tetap kelihatan bersih ya, dan mereka ngerasa bahwa ini elegan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di kamar mandinya ya. Yang penting dari kamar mandi itu adalah kebersihan, karena orang juga melihat kebersihan itu paling awal dari kamar mandi ya. Di sini ada bathtub ya, ini harus bersih ya, jangan ada kelihatan ada kotoran sama sekali. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Ya, yang penting juga ada kelengkapan juga ya untuk sabun dan lain sebagainya kita sudah persiapkan. Nah, ini juga untuk kamar mandi yang luar. Nah, ini kondisi seperti ini. Ya, ini sudah kita siapin handuk dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut lagi ke yang salah satu yang paling penting, yaitu ke bagian dapur. Ya. Nah, untuk dapurnya ya seperti biasa sudah ada kompor listrik ya, kemudian juga sudah lengkap elektroniknya ya, seperti kulkas, microwave, dispenser air ya, kemudian juga ini untuk water sink-nya sudah harus bersih seperti itu. Nah, itu tadi semua yang harus dipersiapkan untuk fasilitas yang ada di dalam apartemen. Maksudnya di dalam unit apartemen itu sendiri. Nah, selain itu yang paling penting juga adalah kita harus mempersiapkan strategi pemasarannya ya, supaya bisa mendapatkan banyak calon penyewa, kemudian juga menangani komplain selama masa tersewanya, dan juga selain itu harus ada koordinasi dengan pengelola gedung terkait dengan administrasi dan operasional gedung. Ya, kalau semua itu bisa dijalankan, ya saya yakin semua properti itu akan terus-menerus menghasilkan income tiada henti. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, sebagi kalian atau kamu yang
merupakan pemilik aset properti yang saat ini tidak produktif atau juga sudah putus asa ya, mendekati putus asa ya karena tidak kunjung mendapatkan income, padahal ya harapannya di awal begitu besar untuk mendapatkan passive income. Nah, jangan sedih, jangan juga khawatir lagi, karena saat ini sudah ada solusi bagi kamu semua supaya tetap mendapatkan income ya. Bagaimana bisa mendapatkan properti yang menjadi mesin uang buat kamu semua ya, dalam hal ini apartemen, sehingga ya kamu bisa memiliki satu tambahan penghasilan dan meningkatkan portofolio investasi yang kamu lakukan. Ya, oke, sekian sharing dari saya kali ini. Kalau kamu ingin lebih detail lagi bagaimana cara ya kita mempersiapkan ya apartemen untuk dijadikan sebagai mesin uang, ya kamu bisa klik link di bawah ya untuk traktir kopi saya, atau juga bisa kontak langsung ke WhatsApp saya. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye-bye.